Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christianus Alfredi Ngange, nomor regis 14118063. Jadi saya mendapat tugas untuk membahas tentang metode pemeriksaan mikroba. Metode pemeriksaan mikroba ini ada 4 hal yang perlu kita pelajari. Itu hal yang pertama yaitu sterilisasi, hal yang kedua mikroskop dan pemeriksaan mikroskopi, hal yang ketiga pembuatan media, dan yang keempat penanaman dan isolasi mikroorganisme serta teknik-teknik pewarnaan. Yang pertama-tama yang harus kita bahas adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah pemusnahan organisme yang tidak dibutuhkan dalam suatu proses pembuatan media. Berarti sterilisasi itu tidak dibutuhkan mikroba, baik mikroba yang menguntungkan, yang membantu dalam proses pelancaran suatu pembuatan media maupun mikroba yang membantu. Jadi di antara keduanya itu kita tidak membutuhkan dalam sterilisasi ini. Karena sterilisasi berarti kita melakukan pemusnahan terhadap mikroba-mikroba tersebut. Nah, sterilisasi ini dibagi lagi. Ada sterilisasi secara fisik, ada sterilisasi secara kimia, dan ada juga sterilisasi secara mekanik. Nah, di sini kita harus bahas satu persatu. Yang pertama tentang sterilisasi secara fisik. Cara membunuh mikroba ini dengan memakai panas. Ini dalam sterilisasi secara fisik berarti kita membunuhnya dengan panas. Nah, jadi panas tersebut akan mendenaturasi protein, terutama enzim-enzim dan membran sel. Panas kering itu membunuh bakteri karena oksidasi komponen-komponen sel. Daya bunuh panas kering tidak sebaik panas basah. Nah, maka ini dalam sterilisasi secara fisik dibagi lagi menjadi pemanasan basah, pemanasan kering, dan maka dalam sterilisasi fisik itu dibagi menjadi panas basah, panas kering, dan penyinaran gelombang pendek. Nah, dalam panas basah itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pertama autoklaf. Autoklaf itu seperti sebuah tangki yang di dalamnya ketika diisi dengan uap air, maka ketika diisi dengan air panas, maka yang mensterilkan panas basah tersebut adalah panasnya, bukan tekanannya. Nah, oleh karena itu air yang ada dalam tangki ketika mendidih dan mulai menguap, maka uap air yang mengalir ke ruang utama atau ruang pensteril ini gunanya untuk mendesak keluar semua oksigen yang ada dalam ruangan tersebut, sehingga ruangan tersebut disterilisasi. Yang kedua, tindalisasi. Metode ini merupakan metode mendidihkan medium dengan uap hanya dengan beberapa menit saja. Jadi medium ini kita mendidihkannya dengan uap hanya dengan beberapa menit saja. Setelah didiamkan selama 1 hari, maka spora-spora itu yang ada di dalam itu akan tumbuh menjadi bakteri vegetatif. Maka medium yang dididihkan, medium itu juga harus dididihkan lagi. Karena setelah kita didihkan, kita sterilisasi dia, kita simpan selama beberapa hari, maka kita ambil lalu kita mensterilisasikannya. Itu hanya dalam beberapa jam saja sterilisasi lagi. Nah, dengan demikian zat-zat organik yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalami perubahan. Berarti mikroba-mikroba yang ada dalam itu akan mati. Nah, yang ketiga tentang pasteurisasi. Pasteurisasi itu adalah suatu cara disinfeksi dengan pemanasan yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang manusia atau seorang ahli yang bernama Pasteur. Nah, yang dia bermaksud membuat pasteurisasi ini untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk atau perusak yang ada di dalam anggur-anggur. Nah, jadi dia membuat ini tujuannya untuk mengurangi mikroorganisme yang pembusuk dalam anggur tanpa merusak anggur tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pasteurisasi yang dilakukan pertama kali oleh Pasteur. Ya, baik. Itu yang pertama tentang pemanasan basah. Yang kedua tentang pemanasan kering.
Pemanasan kering ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pertama dengan oven dan yang kedua pembakaran atau incineration. Nah, sterilisasi menggunakan oven ini berarti alat-alat yang disterilkan itu ditempatkan di dalam oven di mana suhunya menjadi 180 derajat Celcius. Jadi semua barang caranya itu dengan memanaskan udara dalam oven. Ketika udara yang kita panaskan dalam oven tersebut dengan gas atau listrik, sehingga semua yang ada dalam itu menjadi panas. Kita diamkan dalam oven ini cukup 1 atau 2 jam begitu, itu sudah bisa membunuh bakteri-bakteri yang melekat pada suatu objek begitu. Mikroorganisme yang terlekat itu pasti akan terbunuh. Yang kedua itu pembakaran. Pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif. Nah, jadi pembakaran ini kita sebut sebagai yang paling efektif sudah. Karena tetapi dia ini penggunaannya terbatas, Master Bas. Cara ini juga bisa digunakan mensterilkan alat. Baik, yang berikutnya kita lihat tentang ini sterilisasi kering, tentang bagian kedua tentang pembakaran. Jadi pembakaran ini merupakan cara sterilisasi yang paling efektif. Dikatakan paling efektif karena pembakaran ini dia akan membakarnya sampai pijar. Jadi ketika semua mikroorganisme itu dilakukan dengan cara membakar, maka semuanya itu pasti akan mati. Karena seperti yang kita membakar berarti ini mengandung api yang panas, mengandung zat panas, sehingga bakteri-bakteri yang tidak tahan akan panas pasti akan mati. Oleh karena itu cara ini disebut dengan cara yang paling efektif. Pembakaran juga biasa dilakukan untuk bangkai binatang atau percobaan yang mati. Itu dengan melakukan pembakaran. Oleh karena itu dia disebut sebagai yang paling efektif. Yang ketiga tentang penyinaran dengan sinar gelombang pendek. Ini bagian ketiga dari sterilisasi secara fisik. Nah, penyinaran dengan sinar gelombang pendek ini berarti mikroorganisme yang terdapat di udara itu bisa dibunuh. Cara membunuhnya itu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Panjang gelombang yang dapat membunuh mikroorganisme itu dia berkisar dari 220 sampai 290 nanometer. Nah, ketika semua mikroorganisme yang berterbangan di udara, cara membunuhnya itu dengan menggunakan penyinaran dengan sinar gelombang pendek. Ini kita menggunakan bahannya itu yaitu sinar ultraviolet atau sinar ungu. Karena sinar ini dia mampu membunuh mikroorganisme yang ada di udara. Itu yang pertama tentang sterilisasi secara fisik. Yang kedua kita masuk sterilisasi secara kimia. Jadi sterilisasi secara kimia ini tentunya tidak terlepas dari bahan-bahan kimia. Misalnya seperti antiseptik yang digunakan dan dibiarkan menguap, seperti alkohol. Baik, yang kedua tentang sterilisasi secara kimia. Sterilisasi secara kimia berarti tidak terlepas dari unsur-unsur kimia. Misalnya antiseptik kimia biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Umumnya isoprofil alkohol itu dari 70% sampai 90% adalah yang termurah, namun merupakan antiseptik yang sangat efisien dan efektif. Dengan adanya alkohol ini berarti penambahan yodium pada alkohol akan meningkatkan daya disinfeksi. Ketika daya diinfeksinya ditambahkan berarti sterilisasinya juga akan semakin efektif. Karena itu peningkatan proses disinfeksi dalam alkohol. Karena alkohol seperti yang kita ketahui bahwa dia keras. Otomatis bakteri-bakteri juga atau mikroorganisme pasti bisa akan mati. Apalagi disinfeksinya dinaikkan atau ditambahkan. Yang ketiga, sterilisasi secara mekanik. Beberapa bahan akibat pemanasan tinggi atau tekanan tinggi akan mengalami perubahan atau penguraian. Maka sterilisasi yang dilakukan adalah dengan cara mekanik. Misalnya dengan saringan. Dalam mikrobiologi, penyaringan secara fisik yang paling banyak digunakan adalah dengan penggunaan filter khusus. Misalnya filter
Breakfield, filter Chamberlain, dan filter Seitz. Jenis filter yang dipakai atau yang akan dipergunakan tergantung pada tujuan penyaringan dan benda yang akan disaring. Dalam sterilisasi secara mekanik ini, dia terbagi menjadi menyaring cairan, menyaring udara, karena dia merupakan sebuah teknik dalam penyaringan begitu. Yang pertama itu tentang menyaring cairan. Bagi yang kedua tentang mikroskop dan pemeriksaan mikroskopi. Jadi mikroskop adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam laboratorium mikroskopi. Mikroskop merupakan suatu alat yang terpenting karena hanya mikroskop yang mampu dapat melihat benda-benda yang sangat kecil atau benda-benda mikroorganisme. Nah, oleh karena itu mikroskop ini disebut sebagai suatu instrumen yang paling terpenting dalam laboratorium mikroskopi. Nah, selain itu mikroskop dibagi menjadi mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, mikroskop fluoresensasi dan kontras fase. Nah, mikroskop itu baik yang pertama yaitu mikroskop medan terang. Mikroskop medan terang ialah mikroskop yang umum digunakan dalam mikrobiologi, biasanya dilengkapi dengan 3 objektif. Masing-masing memberikan derajat pembesaran yang berlainan. Yang terpancang pada turret yaitu suatu alas platform atau platform yang dapat diputar untuk menggerakkan masing-masing objektif sehingga letaknya segaris dengan kondensor. Jadi itu adalah mikroskop medan terang. Yang kedua mikroskop medan gelap. Mikroskop medan gelap diperoleh dari macam mikroskop yang sama seperti yang digunakan untuk mikroskop medan terang, kecuali bahwa alat itu dilengkapi untuk mikroskop medan terang. Ketiga, mikroskop kontrafase. Mikroskop kontrafase adalah suatu tipe mikroskopi cahaya yang memungkinkan kontras yang lebih besar antara substansi dengan berbagai ketebalan atau berbagai indeks bias. Hal tersebut dapat dicapai menggunakan kondensor dan objektif yang khusus mengendalikan iluminasi objeknya dengan jalan mengeksaktuasikan perbedaan-perbedaan yang kecil dan ketebalan atau indeks bias struktur-struktur seluler. Baik, yang berikut mikroskop elektron. Mikroskop elektron memberikan perbesaran berguna yang jauh lebih besar daripada yang mungkin beroleh pada mikroskop cahaya. Hal ini dimungkinkan oleh daya pisah yang lebih besar diperoleh karena bekas-bekas elektron yang digunakan untuk pembesaran mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibandingkan dengan cahaya. Preparat untuk pemeriksaan mikroskopi cahaya. Ada 2 macam teknik yang digunakan, yaitu teknik lekapan basa dan teknik lensa gantung. Preparat basa diperoleh dengan menaruh setetes zat air yang mengandung organisme pada kaca objek dan menutupnya dengan kaca yang sangat tipis, yang dinamakan kaca tutup. Untuk mengurangi laju penguapan dan memindahkan aliran udara, tetesan itu biasanya dilingkari dengan jeli petroleum atau bahan serupa sehingga antara kaca objek dan kaca penutup tertutup rapat. Nah, jadi seperti yang dibaca tadi bahwa semuanya akan tertutup dan preparat itu jika preparat itu ditutup maka mikroskopi cahayanya kita bisa lihat melalui preparat itu. Karena kita melihat mikroskop dari atas, preparatnya di bawah, jadi bendanya itu kita simpan di bagian tengah dan kita pasti akan bisa melihat mikroorganisme yang ada di situ. Itu yang disebutkan dengan pemeriksaan mikroskopi cahaya. Juga tentang media. Media adalah perbenihan atau dasar makanan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan suatu organisme. Itu adalah pengertian media. Selain itu, media mempunyai fungsi untuk membiarkan, mengasingkan dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Media juga berfungsi untuk mempelajari sifat-sifat koloni atau pertumbuhan, sifat-sifat biokimiawi mikroorganisme. Selain itu, dalam laboratorium mikrobiologi, kedokteran dapat berfungsi untuk pembuatan antigen, toksin, dan untuk pasai kuman dengan tujuan perubahan fruvolensi dan lain-lain. Yang C adalah syarat-syarat membuat media. Syarat-syarat membuat media yang perlu diperhatikan dalam membuat media adalah media harus mengandung semua unsur makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. 2. Media harus mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme. 3. Media harus dalam keadaan steril sebelum ditanami mikroorganisme yang dimaksud
Jadi tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme lain yang tidak diharapkan kehadirannya. Deklasifikasi media. Media dapat diklasifikasi berdasarkan atas susunan kimia, konsistensi, dan fungsinya. Nah, klasifikasi media berdasarkan susunan kimia adalah media anorganik, media organik, media sintetik, media non-sintetik. Nah, media anorganik yaitu media yang tersusun atas bahan-bahan organik. Kalau media organik yaitu media yang tersusun atas bahan organik. Media sintetik yaitu media yang susunan kimianya dapat diketahui dengan pasti. Kalau media non-sintetik yaitu media yang susunan kimianya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Klasifikasi media menurut konsistennya adalah media cair yaitu media yang berbentuk cair, media padat yaitu media yang berbentuk padat, dan media semi padat. Dapat dibuat dengan bahan yang sama media padat tetapi berbeda adalah komposisi agarnya. Yang kedua, klasifikasi media berdasarkan fungsinya. Itu dibagi menjadi media diperkaya, media selektif, media diferensial, media penguji. Media diperkaya itu media yang ditambah zat-zat tertentu, misalnya serum, darah, ekstrak, tumbuhan, dan lainnya. Media selektif yaitu media yang ditambahkan zat kimia tertentu. Kalau media diferensial adalah media yang ditambah reagensi atau zat kimia tertentu. Kalau media penguji berarti media dengan susunan asam-asam amino tertentu yang digunakan untuk menguji vitamin-vitamin atau asam-asam amino dan lainnya. Komposisi media. Nah, komposisi media ini yang paling kita butuhkan dan yang akan paling banyak di sini. Pada hakikatnya, komposisi media yang baik adalah sesuai dengan kebutuhan mikroorganisme untuk melakukan metabolisme seperti pada habitat aslinya. Dewasa ini untuk keperluan penelitian maupun pekerjaan di laboratorium banyak dipermudah dengan adanya bermacam-macam media yang tersedia dalam bentuk serbuk kering. Di bawah ini ada beberapa media yang menggunakan bahan serbuk kering. Yang pertama, nutrien agar atau Na. Komposisi yang pertama, ekstrak daging atau beef 3 gram, pepton 5 gram, bakto agar 15 gram, air suling 100 ml. Komposisi 2, daging segar 500 gram, pepton 10 gram, bakto agar 15 gram, air suling 1000 ml. Komposisi 3, ekstrak daging 3 gram, pepton 5 gram, NaCl 5 gram, agar 1,5 kurang 2%, Aquades 1000 ml. 2. Media nutrien cair atau nutrien broth atau yang biasa kita kenal NB. Komposisi yang pertama, ekstrak daging 3 gram, pepton 5 gram, NaCl 5 gram, Aquades 1000 ml, pH-nya 7,3. Komposisi kedua, daging 0,25 gram, sukrosa 30 gram, Aquades 1000 ml. 3. Media potato dextrosa agar atau PDA. Komposisi yang pertama, kentang 200 gram, dextrosa 15 gram, bakto agar 15 gram, air suling 1000 ml. Lactose broth itu yang keempat. Komposisinya ekstrak beef 3 gram, pepton 5 gram, laktosa 5 gram, air suling 1000 ml. 5. Eosin methyl blue atau EMB agar. Komposisinya itu pepton 10 gram, laktosa 5 gram, sakrosa 5 gram, eosin Y 2 gram, biru metilen 0,65 gram, agar 15 gram, air suling 1000 ml. Keenam, Salmonella shingella atau SS. Agarnya komposisi 1, ekstrak sapi 5 gram, proteose pepton 5 gram, laktosa 10 gram, garam bile nomor 3 8,5 gram, natrium trisulfat 8,5 gram, natrium sitrat 8,5 gram, ferik sitrat 1,0 gram, agar 13,5 gram, merah netral 0,025 gram, hijau brilian 0,33 mg, air suling 1000 ml, pH 7,0. Yang keempat, pemanasan dan isolasi mikroorganisme. Semua alat, bahan, dan medium yang digunakan inokulasi pemanasan harus benar-benar steril. Hal ini untuk menghindari kontaminasi, yakni masuknya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Langkah-langkah pada pekerjaan inokulasi dan isolasi mikroba adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan ruangan. 2. Pemindahan kawat inokulasi. Pemindahan dengan alat
kawat inokulasi, 3 pemindahan dengan pipet, 4 teknik biakan murni. Kedua, cara penuangan. Metode ini pertama kali dilakukan oleh Robert Koch. Caranya adalah dengan mengambil sedikit sampel campuran bakteri yang sudah diencerkan, dan sampel itu kemudian disebarkan dalam suatu medium dari kaldu dan gelatin encer. Ketiga, cara penggesekan atau penggoresan. Penggeseran yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah, tetapi kelemahan cara ini adalah bakteri-bakteri anaerob tidak dapat tumbuh. Untuk mendapatkan koloni yang terpisah, sewaktu melakukan goresan harus memperhatikan antara lain gunakan OC yang diingin untuk menggores permukaan lempengan agar. Kedua, sewaktu menggores sangkelit dibiarkan meluncur. Ketiga, sangkelit baru dipijarkan setelah menggores suatu daerah. 4, menggunakan tutup cawan Petri untuk melindungi permukaan supaya terhindar dari pencemaran. 5, membalikkan lempengan agar untuk mencegah air kondensasi jatuh di atas permukaan sehingga dapat terjadi penyebaran koloni. Keempat, cara penyebaran agar sebar. Yang pertama, pengenceran sampel sama seperti pada cara penuangan. Kedua, dengan memipet sebanyak 0,1 ml cairan dari botol pengencer dan biarkan cairan mengalir ke atas permukaan agar. Ketiga, cairan sampel disebarkan dengan penyebar yang terbuat dari gel kas. 4, pada teknik ini sterilisasi penyebar dilakukan dengan mencelupkan ke dalam alkohol dan kemudian dipanaskan sehingga alkohol terbakar habis. 4, penyebar didinginkan dahulu sebelum digunakan untuk menyebarkan cairan sampel pada permukaan agar. Terakhir, penyebaran cairan, contohnya sampel, dilakukan dengan memutar agar lempengan tersebut. 5, cara pengucilan satu sel. Cara ini menggunakan suatu alat yang dapat mengambil bakteri dari sekian banyak bakteri dengan tanpa ikutnya bakteri yang lain, dengan membuat beberapa tetesan bergantung pada suatu bakteri penutup dengan menggunakan mikropipet. Bila tampak suatu tetesan yang hanya mengandung suatu bakteri, maka dengan lain pipet tetesan dipindahkan ke suatu medium dengan tujuan bakteri tersebut tidak berkembang biak terlebih dahulu. 6, cara inokulasi pada hewan. Metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua bakteri dapat tumbuh dalam tubuh hewan. Misalnya bakteri sputum. Bakteri sputum ini kita ambil dari contohnya seorang manusia yang mengidap penyakit TBC. Ketika bakteri yang kita suntikan ke dalam tubuh tikus putih, maka bakteri tersebut akan mati karena dia tidak dapat berkembang biak pada tubuh tikus putih. Berikut adalah teknik-teknik pewarnaan. Mikroorganisme itu sangat susah jika dilihat dengan mikroskop cahaya, makanya kita melakukan teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan ini berguna untuk bisa melihat organisme-organisme yang tidak bisa dilihat karena pencahayaan mikroskop cahaya kurang efisien. Teknik-teknik pewarnaan ini dibagi menjadi pewarnaan spora, pewarnaan kapsula, pewarnaan flagela, dan pewarnaan badan inklusi. Spora pada bakteri merupakan struktur yang tahan panas dan tahan bahan kimia. Spora dibentuk oleh bakteri tertentu untuk mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri tersebut. Pewarnaan kapsula. Lapisan kapsul cukup tebal sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Namun demikian sulit diwarnai sehingga perlu diberi pewarnaan khusus pada pewarnaan negatif. Latar belakang diwarnai zat-zat negatif sedangkan bakterinya diwarnai dengan zat basah. Ketiga, pewarnaan flagela. Untuk melihat flagela digunakan cara khusus. Penambahan bahan kimia berupa larutan mordan yang berguna untuk membengkakkan flagela sehingga dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. 4, pewarnaan badan inklusi. Beberapa bakteri dapat mensintesis badan inklusi atau granula yang disimpan dalam sitoplasma. Asam PHB membentuk granula seperti lipida dapat diwarnai dengan zat warna yang larut dalam lipida. Seperti Sudan Black B, zat warna ini mewarnai granula PHB menjadi biru tua, sedangkan sitoplasma menjadi merah. Bila ada spora dalam bakteri, maka spora ini tidak akan menyerap warna, karena zat warna yang larut dalam lipida seringkali disebut zat warna netral.